Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab selanjutnya, yaitu di bab 3. Karena kita kemarin sudah sampai di bab 2 ya. Oke, kita langsung aja di bab 3. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang Wijiwa Jangso. Jadi Wiji itu artinya adalah letak atau lokasi ya. Terus wa itu artinya dan, jangso itu artinya adalah tempat. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas yang ini. Televisionen 어디에 있어요? Jadi kata television ini artinya adalah televisi. Nen ini en atau nen ini adalah partikel subjek ya, kalau udah tahu ya. Kenapa pakai en? Karena ini huruf terakhirannya adalah huruf n, itu adalah huruf konsonan. Jadi television dan bukan television, nen itu bukan ya, bukan nen seperti ini. Kalau udah paham ya ini ya. Televisionen audio isoyo, jadi televisi. Isoyo itu artinya adalah berada atau ada. Itu partikel penghubung tempat ya. Ada di mana, seperti itu. Terus ini kosile isoyo, jadi berada atau berada di ruang keluarga. Kita lanjutkan. Ini kata munbob. Munbob itu artinya adalah tata bahasa ya. Terus ini owi itu kosakata, terus munwawa jongbo itu artinya adalah budaya dan informasi. Oke, tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuk i atau ga isoyo atau opsoyo. Kalau isoyo sendiri ini artinya adalah ada atau berada. Kalau opsoyo itu artinya adalah tidak ada. Kalau jangso itu tempatnya. Nanti kita bahas ya. Terus kosakatanya yang kita pelajari adalah tentang gaguwa jonja jebum. Gagu itu artinya adalah mebel atau furniture itu ya. Dan terus wa itu artinya dan. Terus jonja jebum itu barang elektronik. Terus kosakata tentang tempat. Terus ini munwawa jongbo, budaya dan informasi. Lalu kita belajar ini apa? Toshi. Ini budaya dan informasinya itu adalah tentang Hangguke Toshi. Toshi itu artinya adalah kota, itu artinya adalah kepemilikan ya. Kota milik Korea. Maksudnya itu apa? Kotanya Korea atau kota-kota di Korea gitu aja mengartikannya. Terus target pembelajarannya itu 학습 목표nya itu adalah 집에 있는 물건에 대해 말할 수 있다. Jadi kalau ada kata el-suit ya, el-suit ini artinya adalah bisa. Jadi kalau ada kata el-suit ini artinya bisa. Malhata berbicara, teh tentang barang yang berada di rumah atau yang ada di rumah. Terus target pembelajaran yang kedua adalah saramina mulkoni dan jangsoe tehe malhal suita. Kalau ada kata el suit ini artinya adalah bisa. Kita itu bisa berbicara tentang tempat yang ada barang atau orang. Maksudnya itu apa? Kita dituntut untuk bisa berbicara tempat barang atau orang itu berada itu di mana, gitulah ya artinya itu kira-kira. Kita lanjutkan yang ohwi ya, kosakata ya, kosakatanya itu gakuwa jonja jebum. Jadi gaku itu artinya adalah furniture ya atau mebel ya, wa itu artinya dan, jonja jebum itu artinya barang elektronik. Ya ini kosakatanya ada eokon itu artinya adalah AC. Cimde itu kasur, eja kursi. Ceksang meja, ini meja belajar ya ini ya. Jadi ceksang itu meja belajar. Karena nanti meja itu ada meja makan, ada meja belajar ya. Kalau meja makan itu namanya adalah siktak ya. Meja makan itu siktak. Ya, siktak seperti ini. Ini artinya adalah meja makan. Kalau meja ceksang itu cenderung ke meja belajar. Ya beda ya. Meja belajar sama meja makan itu beda. Nanti ada lagi meja itu namanya takja. Takja pun ini artinya meja ya. Meja secara umum itu disebut dengan takja seperti ini. Takja. Perhatikan, jadi kalau ceksang meja belajar, siktak ini artinya adalah meja makan. Kalau takja ini artinya adalah meja secara umum. Ini ada otjang, itu artinya adalah lemari baju. Terus kosakata yang selanjutnya yaitu ini ya, ada sofa, sofa itu sofa, ini ya, ini sofa. Terus ini ada television, itu televisi. Terus ini conja range, itu artinya adalah microwave ya, biasanya untuk menghangatkan makanan tuh ya ini.
microwave untuk menghangatkan makanan itu. Terus ini ada setaki, setaki mesin cuci, nengjangko itu kulkas. Ini chongsoki itu vacuum cleaner atau mesin penyedot debu. Ini ya, vacuum cleaner atau mesin penyedot debu. Terus siktak itu meja, meja makan ya ini ya. Siktak itu meja makan. Sekarang kita lanjutkan gerimel buku bukiwa kaji teware wansong aseo katipu itu artinya lihat-lihat gambar ya, lihatlah gambar ko. Kemudian ya wansong haseo, wansong hata itu menyempurnakan. Kalau wansong haseo berarti perintah ya, sempurnakanlah ya percakapan, sama seperti dengan contohnya ya. Buki contohnya itu ikon muyeyo. Ikon ini singkatan dari apa kemarin? Ikon singkatan dari ikosen. Kalian harus tahu ya, ikon ini singkatan dari ikosen. Disingkat ikon. Kalian harus paham. Ikosen muyeyo atau ikon muyeyo ini apa? Chimdeyeyo. Chimde itu artinya adalah kasur. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1, ikon muyeyo atau ikosen muyeyo ini apa? Jawabannya itu apa? Ini adalah siktak ya. Siktak, siktak berarti pakai apa? Akhirnya pakai yeyo atau iyeyo. Siktak ya, tulisannya gini ya. Ingat, siktak itu huruf terakhirannya adalah huruf G. Huruf G itu adalah konsonan. Jadi bukan pakai siktak yeyo tapi siktak iyeyo. Kalian harus paham ya, iyeyo. Kalau huruf terakhirannya katanya itu adalah huruf vokal, itu pakai yeyo. Kalau huruf ini ya, ini kan cimde, huruf terakhirannya adalah e ya, berarti pakai yeyo. Kalau siktak huruf terakhirannya adalah huruf konsonan, siktak huruf G konsonan ya, makanya itu bukan yeyo tapi iyeyo, siktak kiyeyo. Terus nomor 2, ikon moyeyo ini apa? Ya, terebijon. Terebijon itu huruf terakhirannya adalah huruf N ya. Jadi nggak usah saya tulis ya. Terebijon iyeyo. Jadi bukan terebijon yeyo tapi terebijon iyeyo. Terus ini nomor 3, ikon moyeyo ini apa ya? Berarti chongsoki ya, chongsoki. Chongsoki itu huruf terakhirannya adalah huruf I ya. Chongsoki. Chongsoki huruf terakhirannya itu adalah huruf I. I itu vokal atau konsonan? Huruf I itu adalah huruf vokal. Berarti chongsoki yeyo, bukan iyeyo tapi chongsoki yeyo. Dari sini paham ya Yorpun ya. Oke. Chongsoki yeyo karena huruf terakhirannya I, huruf vokal, jadi pakai yeyo. Kalau huruf terakhirannya adalah konsonan, ini huruf konsonan, berarti pakai iyeyo. Oke, dari sini paham ya. Jadi kalau huruf terakhirnya vokal pakai eyo, kalau konsonan pakai iyeyo. Tapi kalau imnida itu tinggal menambahin aja ya. Misalnya cimde, imnida. Misalnya meskipun cimde itu vokal, ya meskipun vokal atau konsonan itu tidak terpengaruh ya. Cimde imnida. Ini siktak imnida ya, seperti itu. Terebijon imnida, nggak terpengaruh ya, mau itu belakangnya vokal mau konsonan tetap pakai imnida. Cimde imnida, siktak imnida, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini munbob, yang tata bahasa 1 yang ada di bab 3 ini ya. Ini tata bahasanya adalah tentang ika isoyo. Jadi i atau ga isoyo atau opsoyo. Jadi simpel aja ya belajarnya ya. Kita nggak usah terlalu belajar mendetail ini. Kalian malah pusing ya. Saya ambil kesimpulannya aja biar kalian itu lebih enak belajarnya. Jadi isoyo ini diartikan ada atau punya, gitu aja. Ya bisa kalian tulis ini ya. Isoyo itu diartikan ada atau punya. Kalau opsoyo ini diartikan tidak ada atau tidak punya. Seperti itu. Ya contohnya kenapa kok ada i ada ga? Ya karena tergantung dari subjeknya. Subjeknya itu akhirannya itu konsonan atau vokal. Kalau subjeknya itu nanti akhirannya itu adalah huruf vokal ya. Misalnya subjek tahu ya. Subjeknya itu nanti kalau akhirannya itu vokal. Kan subjek kan ada yang akhirannya vokal, ada yang akhirannya konsonan kan. Kalau subjek itu akhirannya vokal, nanti kita memakai ga isoyo atau opsoyo. Memakai ga isoyo atau opsoyo. Jadi pakai isoyo, ga isoyo atau ga opsoyo. Seperti itu. Kalau subjek akhirannya vokal. Tapi kalau subjeknya itu akhirannya konsonan ya, subjek yang akhirannya konsonan itu memakai i isoyo ya, i itsoyo
atau I opsoyo. Seperti ini ya. Maaf ya, saya nulisnya pakai mouse soalnya, jadi nggak bisa lincah ya. Jadi gini ya, jadi subjek misalnya goyangi ya, goyangi. Ingat isoyo ini ya, isoyo itu artinya ada atau punya. Kalau opsoyo ini artinya tidak ada atau tidak punya. Contohnya seperti ini, goyangi. Goyangi itu artinya kucing ya, goyangi. Goyangi. Ya, goyangi huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah i ya. Goyangi huruf terakhirannya i. Itu vokal atau konsonan? I itu adalah vokal. Berarti goyangi ga isoyo. Ya, goyangi ga isoyo atau goyangi ga opsoyo ya. Kalau goyangi ga isoyo itu artinya adalah ada kucing atau tidak. Kalau ga isoyo itu artinya adalah ada kucing atau punya kucing ya, seperti ini. Jadi punya kucing, goyangi ga isoyo, punya kucing. Kalau goyangi ga opsoyo itu artinya tidak ada kucing atau tidak punya kucing, seperti itu. Paham ya dari sini ya. Sekarang ya akhirannya konsonan, yang akhirnya konsonan itu contohnya misalnya apa ya? Yonpil, yonpil itu artinya adalah pensil. Yonpil. Yonpil itu artinya adalah pensil ya, walaupun yonpil. Yonpil itu huruf terakhirannya adalah huruf L ya, huruf konsonan. Berarti bukan yonpil ga tapi yonpili ya, yonpili. Yonpili isoyo. Yonpili isoyo artinya adalah ada pensil atau punya pensil, seperti ini ya. Atau yonpili opsoyo artinya tidak ada pensil atau tidak punya pensil. Jadi ini artinya adalah ada pensil atau punya pensil. Kalau yonpili isoyo, kalau yonpili opsoyo tidak ada pensil atau tidak punya pensil. Seperti itu ya Yorpun ya. Jadi itu kesimpulannya seperti ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi ini kalian tidak usah terlalu mempelajarinya terlalu menjelimet kayak gini ya. Berarti coba kita artikan contohnya yang ini ya, yang Y ini, Y itu contoh ya. Ojang이 있어요. ojang itu artinya adalah lemari baju ya. Ojang huruf terakhirnya adalah huruf eng. Eng itu adalah konsonan ya. Ojang, ojang이 있어요. Berarti bukan pakai ojangga tapi ojangi karena huruf terakhirnya adalah konsonan. Jadi artinya adalah ada lemari baju atau punya lemari baju. Nomor yang bawahnya eija, eija huruf terakhirannya adalah a. A itu adalah vokal, berarti memakai ga isoyo, bukan ojangi isoyo tapi ojangga isoyo. Jadi eija ya, maaf. Eija huruf terakhirnya adalah a, berarti eija ga isoyo, berarti artinya adalah ada kursi atau punya kursi, seperti itu. Komputer huruf terakhirannya adalah o. O itu adalah vokal, berarti komputer ga isoyo, bukan komputer i isoyo ya, karena huruf terakhirannya adalah o, itu huruf vokal, berarti pakai ga isoyo. Artinya adalah tidak ada komputer atau tidak punya komputer. Sekarang kita lanjutkan yang ini latihannya. Bukiwa kachi munjangel seseo. Jadi seda itu arti adalah menulis. Kata seda itu artinya bisa diartikan menulis, bisa diartikan menggunakan ya. Tapi kita pakai arti yang menggunakan. Kita pakai arti yang menulis ya. Seda itu menulis. Kalau seseo, ingat kalau ada kata kerja belakangnya seo itu berarti adalah perintah. Kalau seda menulis, kalau seseo berarti tulislah ya, munjang kalimat. Kaji sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya ceksang, ceksang itu meja belajar, berarti ceksangi isoyo. Jadi ada meja belajar ya. Kenapa pakai i? Karena huruf terakhirannya adalah huruf eng, huruf konsonan. Jadi i isoyo, bukan cek sangga isoyo. Cimde ya, cimde pakai i isoyo atau ga isoyo. Cimde itu huruf terakhirannya adalah vokal ya. Berarti kalau vokal berarti memakai cimde ga isoyo. Berarti cimde ga isoyo. Cimde ga isoyo. Maaf ya, saya pakai mouse ini. Ya, 침대가 있어요. Terus ini sopa, sopa itu sopa. Huruf terakhirannya adalah huruf a, ya berarti sopa
ga isoyo. Jadi sopa ga isoyo. Pakai ga ya, ga isoyo. Ya, sopa ga isoyo karena huruf terakhirnya adalah huruf vokal. Siktak, siktak itu artinya adalah meja makan. Siktak huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah huruf G. Huruf G itu konsonan atau vokal? Huruf G itu adalah konsonan. Berarti siktaki, bukan siktaka tapi siktaki. Ya, siktak, siktak. Ya, siktak I ya, bukan siktaga tapi siktaki isoyo karena huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, bukan vokal. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian kalau membuat kalimat harus sesuai aturan. Wah, sama aja kok Mas, bedanya sama, bedanya cuma I sama ga. Beda ya. Meskipun cuma I sama ga itu beda. Siktaga isoyo nanti nggak ada kalimat seperti itu. Adanya siktaki isoyo. Ojang, ojang huruf terakhirnya adalah huruf eng. Huruf eng itu konsonan atau vokal. Huruf eng itu adalah konsonan. Berarti ojang pakai ojang I atau ojang ga. Ojangi isoyo, berarti ojangi isoyo. Ya. Ojang. Ojangi isoyo. Jadi kalian kalau belajar di LPK pun sama ya, seperti ini ya, pasti itu ya. Ojangi isoyo. Dari sini paham ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar ko. Kemudian bukiwa kaji 대화를 완성하세요. 완성하다 artinya adalah 완성하다 itu artinya adalah menyempurnakan. Kalau 완성하세요, ingat kalau ada kata kerja belakangnya ada kata seo seperti ini ya. Ini artinya adalah perintah. 완성하다 menyempurnakan, kalau 완성하세요 berarti sempurnakanlah percakapan, sama seperti dengan contohnya. Oke, buki contohnya itu seperti ini. 정수기가 있어요. Jadi, pertanyaan ya ini ya. 정수기가 있어요, ya apakah ada mesin penyedot debu atau vacuum cleaner ya, maksudnya ini loh gambar ini. Apakah di gambar ini ada mesin penyedot debu atau vacuum cleaner? Ini kan nggak ada ya. Karena tidak ada berarti 아니요, tidak. 정수기가 없어요. Tidak ada mesin penyedot debu atau vacuum cleaner karena di gambar sini kan nggak ada ini. Terus nomor 1 kita artikan 에어컨이 있어요. Apakah di gambar ini apakah ada AC ya? Apakah ada AC-nya? Oh, ada ya, berarti ada AC-nya. Berarti ne, kalau tidak ada pakai anio, kalau ada berarti ne ya, 에어컨이 있어요. Nggak usah saya tulis ya, nanti lama. Ne 에어컨이 있어요. Ya, ada AC. Oke, nomor 2. 냉장고가 있어요. Apakah di gambar ini itu ada 냉장고, kulkas? Tidak ada ya, berarti 아니요. Ya, berarti 아니요. 아니요. Jadi 냉장고가 없어요. 아니요. Tak tulislah ya. 냉장고가 없어요. Ya, 아니요, 냉장고가 없어요. Terus nomor 3, 텔레비전이 있어요. Apakah di gambar ini ada televisi? Berarti ne, ada ya, ini TV-nya nih. Ne 있어요. Ne 텔레비전이 있어요 atau ne 있어요 gitu juga bisa ya. Ne 있어요 atau ne 텔레비전이 있어요, sama aja. Oke, kita lanjutkan yang 대화, yang percakapan ini ya. Ini ada percakapan antara Tara dan Bong ya. Yang Tara ini berkata 침대가 있어요, maksudnya di gambar ini ya. Ini menceritakan gambar ini. Apakah di gambar ini ada kasurnya? Jadi yang Bong jawab, 네, 침대가 있어요. Ya, ada kasurnya. Terus yang Tara bertanya lagi, 옷장도 있어요. Apakah lemari baju? Tuh itu artinya juga. Ya, apakah lemari baju juga ada? Terus yang Bong menjawab, 아니요, 옷장은 없어요. Jadi tidak.
Kalau ini lemari bajunya itu tidak ada. Ya, lemari bajunya tidak ada. Ya, akan tetapi gitu aja, kira-kira artinya akan tetapi ya, meskipun tidak ada kata akan tetapi. Tidak, lemari baju tidak ada. Tapi ada sofa. Ya, ada sofanya. Seperti itu. Oke, mari kita dengarkan ini di track 38. Mari kita dengarkan bersama-sama sambil dipahami ya. Oke, selamat mendengarkan. 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Kita lanjutkan tetap 해보아요. Jadi kalau ada kata kerja, tetap hata itu artinya adalah menjawab ya, ini kata kerja. Kata kerja ditambah kata buayo. Buayo itu artinya melihat ya sebenarnya itu. Buta atau buayo ini artinya melihat. Kalau ada kata kerja ditambah kata melihat di belakangnya, ini artinya adalah cobalah ya, coba. Coba gitu ya. Coba menjawab ya, maksudnya mari kita coba jawab gitulah. Nomor 1, 옷장이 있어요. Apakah ada lemari bajunya? Maksudnya di gambar ini tadi ya. 옷장, jadi lemari bajunya ini tidak ada ya. 아니요, 옷장은 없어요. Jadi tidak ada lemari bajunya. 소파가 있어요. Apakah ada sofanya? Ya. Jadi 네. Jadi jawabannya adalah 네. 네. 소파가 있어요. 네, 소파가 있어요. Karena ada sofanya. Seperti itu ya. Terus ini 도는 명사와, ini nggak usah diartikan terlalu menjelimet ya. Intinya gini aja. Pokoknya kalau ada kata do, ya do ini artinya adalah juga gitu aja. Do itu artinya adalah juga. Nggak usah terlalu memusingkan, belajar terlalu menjelimet kayak gini ya. Pokoknya kalau ada kata do, ini artinya juga gitu aja. Coba kita artikan seperti ini. Contohnya, 방에 책상이 있어요. Jadi di kamar, ya bang itu kamar ya, di kamar, itu di kamar, bang itu kamar, di kamar ada meja belajarnya. 의자도 있어요. Jadi 의자 itu kursi, kursi juga ada. Jadi artinya itu di kamar ada meja belajar. Kursi juga ada, di kamar pun ada juga kursinya, gitu ya artinya itu. Pokoknya do itu artinya juga. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, lalu cobalah bercakap-cakap ya, cobalah kalian bercakap-cakap atau berdialog gitu ya. Coba ini 전자레인지 itu artinya adalah microwave ya, microwave atau itu alat untuk menghangatkan makanan itu ya, microwave itu. Terus 냉장고 itu kulkas, 책상 meja belajar, 의자 kursi. Ya ini disuruh mengganti aja ini nanti ya, kita artikan ini aja. 전자레인지가 있어요. Jadi pakai ga 있어요. Kenapa pakai ga 있어요? Karena huruf terakhirnya adalah huruf 전자레인지, huruf i. I itu adalah vokal, maka pakai ga 있어요. Bukan i 있어요, bukan ya. Apakah ada microwave-nya gitu ya? 아니요. 전자레인지가 없어요. Tidak ada microwave. Terus 뭐가 있어요. 뭐 itu artinya apa? Kalau 뭐가 itu artinya adalah apakah yang ada. Maksudnya itu di gambar ini tuh apakah yang ada. 냉장고가 있어요. Jadi kulkas ada, maksudnya ada kulkasnya. Seperti itu ya. Ini lihat kulkas tuh. Oke, kita lanjutkan. Barem itu pengucapan. Ya, di sini nggak usah kalian pelajari ya ini ya. Kita skip aja ini, nggak penting ini. Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata 2 ini yang ada di bab 3 tentang jangso. Itu tentang tempat ya, tentang tempat. Mari kita pelajari. Wesa itu artinya adalah perusahaan ya ini ya. Ini bukan tempat kerja atau kantor, karena kalau kantor sendiri itu ada bahasa Koreanya sendiri ya, yaitu adalah samusil. Nanti kalian salah tangkap ya, salah mengartikan. Ini diganti aja ya, perusahaan. Jadi wesa itu artinya adalah
perusahaan atau tempat kerja itu bisa ya, perusahaan atau tempat kerja. Terus ini 식당 itu rumah makan, restoran atau kantin itu juga bisa. 은행 itu bank, coffee shop itu cafe, 편의점 ini market, 시장 itu pasar, 미용실 itu salon ya atau tempat potong rambut, supermarket itu supermarket, 약국 apotek, 병원 rumah sakit, 우체국 itu kantor pos ya, betul semua ya. Terus ini ada 집 itu rumah, betul. Bank, kamar, 화장실, toilet, ini 거실, ruang tamu atau ruang keluarga. 부엌 itu dapur. Terus yogi itu di sini. Ini gogi. Gogi ini salah ya, ini kebalik ya. Gogi itu artinya adalah di situ. Ya, ini kebalik ini. Ini nanti kalian salah arti. Gogi itu di situ, bukan di sana, tapi situ. Maaf ya, ini karena editanya salah. Jogi itu di sana. Kalau yang jogi itu sana. Ya, sana. Maaf tulisnya pakai mouse ya, kurang rapi. Jadi kebalik ya ini ya. Kalau gogi di situ, kalau jogi di sana. Kalau odi di mana? Gisuksa asrama. Terus selanjutnya, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi lihat ya, lihatlah gambar ko, kemudian 완성하세요 berarti sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu 여기는 어디예요? Jadi di sini di mana ya? Di sini itu di mana sih? Ya, jadi 사무실이에요 atau 사무실 imnida itu sama ya. Kenapa pakai iyeyo? Karena huruf terakhirannya adalah huruf L. Huruf L itu adalah huruf konsonan. Jadi samusil iyeyo, bukan samusil yeyo, itu bukan, tapi samusil iyeyo. Nomor 1, 여기는 어디입니까? Atau 여기는 어디예요 itu sama ya. Di sini itu di mana? Jadi yakuk, yakuk itu huruf terakhirannya apa? Vokal atau konsonan? Yakuk ya, yakuk. Yakuk. Yakuk huruf terakhirnya adalah huruf G. G itu adalah huruf konsonan. Kalau konsonan berarti bukan yakuk yeyo tapi yakuk iyeyo. Yakuk iyeyo. Seperti ini. Atau yakuk imnida itu sama ya. Cuman kalau imnida itu lebih sopan daripada iyeyo. Nomor 2, 여기는 어디예요? Di sini di mana? Wesa. Wesa itu huruf terakhirannya vokal atau konsonan? Wesa. Wesa. Wesa huruf terakhirannya adalah huruf A ya. Wesa huruf terakhirannya adalah huruf A. A itu subjek, A itu vokal atau konsonan? A itu adalah huruf vokal. Berarti wesa yeyo. Wesa yeyo, bukan wesa iyeyo, itu bukan ya. Wesa yeyo. Kalian harus bisa merangkai kayak gini ya. Wesa yeyo. Terus nomor 3, 여기는 어디입니까? Atau 여기는 어디예요? Itu sama ya. Jadi 편의점, 편의점 itu huruf terakhirnya adalah huruf M ya. 편의점. Jadi 편의점. 편의점 itu huruf terakhirnya adalah huruf M, berarti huruf konsonan. Kalau huruf konsonan berarti memakai 편의점 yo atau 편의점 imnida itu sama ya. Kalau imnida itu tidak terpengaruh mau subjeknya vokal atau konsonan belakangnya, itu tetap pakai imnida. Terus nomor 4, 여기는 어디입니까? Atau 여기는 어디예요? Itu di sini di mana? Berarti 미용실. 미용실 huruf terakhirnya adalah huruf L ya. 미용실 huruf terakhirnya adalah huruf L. L itu konsonan. Berarti 미용실이에요. Dari sini paham ya. 미용실이에요. Sekarang kita lanjutkan partikel e ya. Partikel e di sini itu artinya adalah di atau ke. Dah ini nggak usah kalian terjemahkan terlalu mendetail ya. Saya kasih kesimpulannya aja. Pokoknya kalau partikel e itu seperti ini. Jadi kalau ada ini keterangan tempat ya, keterangan tempat. Ini partikel e ya. Ini artinya itu adalah di atau ke. Jadi partikel e ini artinya adalah di atau ke. Ya, ini artinya di atau ke. Ini aja. Ya. Misalnya samusil itu kantor. Samusile berarti di kantor. Wesa perusahaan. Kalau wesae berarti di
perusahaan atau ke perusahaan, seperti itu ya. Kalau nanti ada keterangan waktu, kalau partikel e itu depannya itu keterangan waktu, ini misal partikel e ya, depannya itu keterangan waktu. Ini keterangan waktu. Keterangan waktu tahu ya. Keterangan waktu itu misalnya jam 1, jam 7, jam 5, ya terus misalnya tahun depan, bulan depan, itu keterangan waktu itu ya. Kalau keterangan waktu ditambah partikel e di sini, ini artinya adalah pada. Gini aja kesimpulannya ya. Misalnya dasotsi itu artinya adalah jam 5. Ya, dasotsi seperti ini ya. Ini bacanya dasotsi jam 5. Dasosie berarti artinya adalah pada jam 5. Misalnya yolsi itu artinya adalah jam 10. Kalau yolsie itu artinya adalah pada jam 10. Seperti itu ya. Kalau jadi kesimpulannya gini aja. Kalau ini partikel E, ini partikel E yang ini depannya itu keterangan waktu, keterangan tempat, maka diartikan di atau ke. Kalau partikel E depannya itu keterangan waktu, itu artinya adalah pada, gitu aja. Nanti kita pelajari pelan-pelan, di belakangnya nanti ada ya. Oke, yang ini kita abaikan aja. Coba ini contohnya, Wangmin은 사무실에 있어요. Ya, kita penggal dari sini. Kalau kita mengartikan kalimat, kita penggal dulu dari partikel subjeknya. Partikel subjek itu ada en, ada nen ya. Jadi ini kita penggal. Wangmin nama orang. Wangmin ada di kantor. Ya, seperti itu. Jadi partikel e yang ini diartikan itu di atau ke, sama seperti ini. Terus ini 침대는, ya kita penggal dari sini partikel subjeknya. 침대 itu kasur. Kasur ada di kamar. Jadi partikel e ini diartikan di atau ke. Ya, ini diartikan dia yang ini ya. Terus gosil ruang tamu. 고실에 소파가 있어요. Jadi di ruang tamu ada sofa. Jadi di ruang tamu ada sofa. Sekarang kita lanjutkan nomor 1 ini. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. 사무실 kantor, komputer. Jadi 사무실에 컴퓨터가 있어요. Tinggal disuruh mengganti-ganti aja ya. 사무실에. Jadi ini di kantor ada komputer, ya tinggal diganti aja nantinya. Samusilnya nanti diganti buok gitu, komputernya diganti nengjangko dan lain-lain. Jadi buok, jadi buoke, buok itu artinya adalah dapur. Jadi buoke, buok seperti ini ya. Buoke, jadi di dapur. Nengjangko nengjangkoga ya, nengjangkoga. Kenapa pakai ga? Karena huruf terakhirnya adalah huruf vokal. Jadi nengjangkoga bukan nengjangkoi ya. nengjangkoga 있어요. Ya, seperti ini. Jadi artinya itu adalah di dapur ada kulkas. Ya. Nomor 2, 기숙사. 기숙사, 침대. 기숙사 itu asrama. 침대 itu artinya adalah kasur. Jadi 기숙사에 침대가 있어요. Seperti itu ya. Nggak usah saya tulis nanti lama ya. 고실 ruang tamu. Jadi 고실에 텔레비전이 있어요. Ya, dan lain 있어요. Terus misalnya ini nomor 4, 편의점 berarti minimarket ya. Berarti 편의점에, jadi di minimarket. 전자레인지 itu artinya adalah microwave ya. 전자레인지가, kenapa pakai ga bukan 전자레인지 tapi karena ini adalah vokal. 전자레인지가 있어요. Seperti itu ya, 있어요. Terus nomor 5, bank itu kamar. Kalau ini bank berarti bange. Jadi bange artinya adalah di kamar. 옷장이 있어요. Saya tulis gini aja biar cepat ya, nanti lama. Durasinya nanti lebih dari 1 jam ya. 미용실 itu salon. Jadi 미용실에 itu ada di salon, di tempat potong rambut itu. 의자가 ya, 의자가 bukan 의자이 tapi 의자가 있어요. Kenapa pakai ga? Karena huruf terakhirnya adalah huruf a, huruf vokal. 의자가 있어요. Ya, seperti itu.
Kita lanjutkan gerimul boko, lihatlah gambar ko, kemudian bukiwa kaji tewarel wansong hasil. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Buki contohnya. Nitcanan sinen, ya kita penggal dari sini, saudara, ini si itu saudara atau bapak atau ibu ya, bapak nitcanan atau ibu nitcanan, atau saudara nitcanan atau kak nitcanan itu ada di mana? Byongwone isoyo, jadi ada di rumah sakit atau berada di rumah sakit. Nomor 1, Tara sinen, ya kita penggal dari sini, saudara dara atau budara atau pak dara ada di mana? Berarti siktang. Berarti siktange isoyo. Tinggal nambah isoyo. Siktange isoyo. Siktange isoyo. Siktange isoyo. Tinggal ganti aja ya. Siktange isoyo. Nomor 2. Ini Aji Jasinan. Jadi Aji Jasinan saudara. Ini kita penggal dari sini ya, saudara Ajija itu ada di mana? Berarti jip ya, jip itu rumah. Jadi jibe isoyo. Terus nomor selanjutnya yang ini, nomor 3, Dian Sinen, ya kita penggal, saudara Dian ada di mana? Berarti Pionei Jomi isoyo. Jadi Pionei Jomi Pionei Jome ya, Pionei Jome, bukan Pionei Jomi ya. Ya maaf. Pionei Jome isoyo ada di minimarket. Ya. Pionei Jome. Terus ini Min Aung, susah banget namanya, Min Aung ya. Min Aung Sinan, jadi saudara Min Aung Si ini ada di mana? Berarti Wajangsil ya, Wajangsile isoyo gitu ya, tinggal nambahin isoyo. Wajangsile isoyo. Nah gitu ya, kok isoyo gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang dewa i, yang percakapan 2 ya, mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Madu dan Cara. Ya, Madu bilang, Nitcanan sinen odie isoyo. Jadi saudara Nitcanan itu ada di mana? Cara ini menjawab, Siktange isoyo, ada di kantin atau di restoran atau di rumah makan. Lalu yang Madu bertanya lagi, Ajija sido, ya siktange isoyo. Saudara Ajija juga ada di kantin atau ada di rumah makan. Maksudnya itu apa? Apakah saudara Ajija juga ada di restoran atau di rumah makan? Persyara menjawab, Anio Ajija sinen, tidak, saudara Ajija Myong sile isoyo, berada di salon atau di tempat potong rambut, seperti itu. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya, ada di track 40 ya. Oke, selamat mendengarkan. 니찬한 씨는 어디에 있어요? 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. Sekarang Teta Buayo. Jadi Teta Bata menjawab, kalau Buayo itu coba. Jadi cobalah menjawab atau coba jawab gitu ya. Nitcanan sinen, ya saudara Nitcanan, apakah ada di restoran, ada di rumah makan gitu ya. Ini tadi, ini Nitcanan, oh ada di rumah makan ya, berarti betul. Berarti jawabannya adalah ne ya. Ne siktangi isoyo. Siktange isoyo, maaf, siktange, bukan siktangi ya, siktange isoyo. Ya, beda ya. Ne siktange isoyo sama ne siktangi isoyo. Kalau siktangi isoyo itu artinya adalah ada
rumah makan. Siktangi ya, siktangi. Kalau siktangi isoyo itu artinya adalah ada rumah makan. Gini loh bedanya itu. Nanti kalian salah lagi menjawabnya itu. Maaf. Perhatikan, kalau siktangi isoyo itu artinya adalah ada rumah makan. Kalau ne siktangi isoyo, ya ada rumah makan. Kalau ne siktange isoyo, ya ada di rumah makan. Seperti itu. Terus Ajija Sinen, saudara Ajija, odie isoyo, ada di mana? Jadi jawabannya saudara Ajija itu adalah ada di mana? Ajija ini tadi adalah Ajija Sinen Myong Sile Isoyo, berada di salon. Jawabannya adalah ini ya. Kita lanjutkan Jeji Tuen Pyoyono Walyong Hayo. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah berdialog ya, cobalah bercakap-cakap seperti itu. Oke, ini Samusil komputer. Samusil itu kantor ya, komputer itu komputer. Terus ini Yoginen Odi ya, atau Yoginen Odi Imnika itu sama ya. Jadi di sini ya, di sini itu di mana Yoginen Samusile yo. Maksudnya ini loh ya. Jadi di sini itu adalah kantor. Samusile ya, muka isoyo. Jadi di kantor muka, apakah yang ada ya? Maksudnya itu di kantor itu ada apa? Komputer isoyo, jadi ada komputernya ya, maksudnya itu ada komputer ini. Oke, yuyungan pyoyon. Pyoyon itu artinya adalah ekspresi ya, ekspresi. Yuyung hata itu yang berguna atau yang bermanfaat. Jadi yuyungan pyoyon berarti ekspresi yang berguna atau ekspresi yang bermanfaat, yaitu adalah arkesmnida, artinya adalah saya mengerti. Mari kita artikan. Ini ada percakapan antara Ga dan Ma. Yang Ga ini berkata, Tiansi ita tusie chonwa haseo. Jadi saudara Tian, ita maksudnya nanti ya, nanti menelponlah. Ingat kalau ada kata chonwa hata itu menelpon. Kalau chonwa haseo itu berarti perintah ya, ini perintah untuk menelpon. Jadi menelponlah nanti pada jam 2. Jadi seperti itu. Ne panjang nim, ya Pak Mandor. Arkesmida, saya mengerti. Kita lanjutkan yang munwawa jongbo. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas Hangguke Toshi. Jadi Toshi itu kota, itu ada kepemilikan. Jadi kota milik Korea atau kota-kotanya Korea atau kota-kota di Korea gitu ya. Mari kita bahas. Ini sudah saya terjemahkan sedikit-sedikit ya, biar kalian enak mempelajarinya. Ini saya besarkan. 한국에는 한 개의 특별시 서울와 한 개의 특별자치시 세종, 6개의 광역시 인천, 대전, 부산, 울산, 대구, 광주가 있습니다. Jadi kita penggal dari sini ya, partikel subjek. Ya kita penggal dulu. 한국에, jadi di Korea itu 있습니다 itu artinya adalah ada atau bisa juga diartikan mempunyai ya. Jadi di Korea itu mempunyai ya satu buah kota khusus, yaitu adalah kota Seoul, dan satu buah kota otonomi atau kota pemerintahan sendiri itu ya, yaitu adalah kota Sejong. Lalu mempunyai 5 buah gwangyeok시 atau kota metropolitan, yaitu adalah kota besar itu ya, yaitu adalah kota Incheon, kota Daejeon, kota Busan, Ulsan, Daegu, dan Gwangju. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로. Jadi kota Seoul ya, kita penggal dari sini. Kota Seoul itu sebagai kota yang paling besar di Korea. 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. Itu kota Seoul ini adalah tempat ya, tempatnya pusat, maksudnya itu pusatnya gitu ya, tempat pusatnya budaya, politik, dan ekonomi Korea. Gitulah artinya kira-kira. Lalu lanjutnya, 주변의 인천, 경기도와 함께 ya, bersamaan dengan provinsi Gyeonggi, Incheon yang di sekelilingnya itu.
수도권을 이루며. Ya, jadi kota Seoul ini membentuk kawasan ibu kota. 이 지역에는 di area ini, di wilayah ini atau di wilayah Seoul ini, itu ya, 50%가 넘는 한국 사람들이 itu orang-orang Korea yang melebihi 50% itu 거주합니다. Itu berdomisili di sini. Maksudnya itu 50% lebih ya penduduk Korea itu bertempat tinggal di sekitaran Seoul ini ya. Itu 50%. Jadi merupakan kota yang paling besar ini ya, kota yang paling ramai gitu ya dibandingkan kota-kota lainnya. 인천은 대한민국 관문으로서, jadi Incheon ya, Incheon yang merupakan sebagai gerbang Republik Korea, ya. Incheon 국제공항과 인천항이 위치에 있습니다. Jadi di sana itu pelabuhan dan juga bandara internasional Incheon ya, itu berlokasi di sana. Maksudnya ada berlokasi, maksudnya berlokasi di Incheon itu ya, maksudnya itu. Oke. Kita lanjutkan pelan-pelan. 한편 세종특별자치시는 2012년에 행정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 만들어진 행정중심 복합도시로 교육부, 고용노동부 등 대부분의 정부 부처가 위치해 있습니다. Jadi sedangkan, kata 한편, sedangkan, ya kita penggal dari sini partikel subjek ya. Sedangkan kota otonomi khusus yaitu Sejong ya, kota otonomi khusus Sejong sebagai kota gabungan yang merupakan jungsim, itu pusat, yang merupakan pusat 행정 administrasi yang dibuat 기위해, itu untuk ya, untuk menjalankan secara efektif urusan-urusan administrasi yang dibuatnya itu pada tahun 2012 itu 교육부, 고용노동부 등 대부분의 정부 부처가 위치해 있습니다. Di sana itu ya, maksudnya itu kata 정부 itu pemerintah ya, kalau buco itu departemen. Di sana maksudnya di kota otonomi khusus Sejong ini itu departemen-departemen pemerintah sebagian besar atau mayoritas itu ya, yang contohnya kayak departemen pendidikan, departemen ketenagakerjaan atau Depnaker itu ada berlokasi, maksudnya itu berlokasi di sana ya, berlokasi di kota Sejong ini, kota otonomi Sejong ini. 인근에는 ya, di sekitarnya 경부선과 홍남선이 지나가는 교통과 과학의 중심지인 대전이 있습니다. Di sekitarnya itu ada namanya kota Daejeon ya, yang merupakan jungsim, itu pusat, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan merupakan pusat transportasi. Yang di sana itu, maksud di kota Daejeon itu dilintasi ya, son itu jalur kereta ya, jalur kereta Hongnam dan jalur kereta Gyeongbu, seperti itu. Kita lanjutkan. 부산은 한국에서 두 번째로 큰 도시로, ya kita penggal dari sini ya, Busan sebagai kota yang besar yang kedua di Korea. 세계적인 규모의 부산항이 있으며, di sana itu ada pelabuhan Busan yang berskala dunia. Lalu 아름다운 해변이 있어, di sana pun ada pantai yang indah. 많은 관광객들이 방문합니다. Jadi di sana itu wisatawan tuh banyak, wisatawan tuh yang berkunjung. Lalu 인근에는 di sekitarnya 자동차, 조선, 중화학 산업이 발달한 공업도시 울산이 있습니다. Jadi di sekitarnya itu ada namanya kota Ulsan yang merupakan sebagai kota industri yang berkembang, industri mobil, industri kapal, dan industri petrokimia. 이외에도 한국의 남동적인 경상도 지방에는 ya, jadi iwe itu artinya adalah selain itu juga ya, selain itu juga di
wilayah provinsi Gyeongsang atau di wilayah Gyeongsang-do, yaitu bagian tenggaranya Korea. Somyu Sanobe Tosin Daegu가 있고, di sana itu ada provinsi Daegu yang merupakan kota, dosi itu kota yang merupakan kota industri tekstil. Kemudian Namso 쪽의 전라도 지방에는, kita tinggal dari sini. Kemudian di wilayah provinsi Jeolla, yaitu barat daya, bagian barat daya Korea gitu maksudnya ya. 문화와 예술의 도시인 Gwangju가 있습니다. Itu ada provinsi Gwangju yang merupakan dosi, merupakan kota seni dan kota budaya. Wakinheo artinya adalah periksa atau konfirmasi ya. Mari kita cek ya. Itu 집에 있는 물건의 이름을 말할 수 있다. Jadi al-suit artinya bisa ya. Kita bisa menyebutkan atau kita bisa mengatakan atau bisa berbicara nama barang yang ada di rumah. Kita bisa mengatakan nama barang yang ada di rumah. Terus yang kedua, 사람이나 물건이 있는 장소를 말할 수 있다. al-suit bisa. Kita bisa mengatakan tempat yang ada barang atau orang. Maksudnya itu apa? Kita bisa mengatakan tempat ya, kita bisa mengatakan atau bisa menyebutkan tempat di mana barang atau orang itu berada. Gitulah kira-kira artinya. Nomor yang bawahnya, 장소를 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya ya, dan juga bisa menjawab tempatnya itu di mana. Seperti itu. Kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Oke, yang nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, 의자 itu artinya adalah kursi. Jadi jawabannya adalah jelas ya, nomor 1. Kalau nomor 4 ini adalah 옷장, nomor 3 itu adalah 침대, kasur ya. Kalau nomor 2 ini adalah meja ya. Meja itu bisa 식탁 ya, bisa juga ini 책상 ya, meja belajar 책상. Sekarang nomor 2, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Ya, jadi apakah hal yang ada hubungannya dengan 단어, kata berikut? Yang ada hubungannya dengan kata sofa itu apa? Nomor 1, 계절. 계절 ini artinya adalah musim. Ya, kalau musim pasti musim panas, musim dingin, dan lain-lain ya. Nomor 2, 날씨 itu cuaca. Nomor 3 itu gagu, itu artinya adalah mebel atau perabot rumah tangga ya, atau furniture. Kalau nomor 4 itu cuimi, itu hobi ya. Jawabannya adalah nomor 3. Kalau nomor 4 itu hobi. Kalau hobi pasti sepak bola, hobi main gitar, hobi menyanyi gitu ya. Jawabannya adalah gagu, mebel ya, sofa. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini atau di tengah-tengah berikut ini. Ya, coba kita disuruh memilih jawaban yang benar ya. Yang ada garis bawahnya itu yang benar yang mana? Nomor 1, 방에 옷장가 없어요. 방에 옷장가 없어요. Betul atau salah? Ya, salah ya 여러분 ya. Kenapa salah? Karena 옷장 ini huruf terakhirannya adalah huruf konsonan. 옷장 itu huruf eng ya, ini huruf konsonan. Jadi bukan 옷장가 tapi 옷장이. Yang betul itu 옷장이 없어요. Jadi di kamar ya, di kamar ada 옷장, lemari baju. Bukan 옷장가 tapi 옷장이. Karena huruf terakhirnya adalah konsonan, jadi pakai 옷장이 bukan 옷장가, makanya salah ya. Kita disuruh memilih hal yang benar. Nomor 2, betul atau salah ini garis bawahnya ini. 저는 농부이 아니에요. 저는 saya bukan 농부, itu petani. Kenapa ini salah? Ya, karena 농부 huruf terakhirannya itu apa? Huruf terakhirannya itu adalah vokal. Kalau vokal itu bukan 농부이 아니에요 ya, tapi 농부가 ya, 농부가 아니에요.
Ya, 농부가 아니에요. Makanya kalian harus tahu. Ini itu kata ini huruf terakhirannya itu apa? Itu yang paling penting. Kalau huruf terakhirannya itu vokal itu pakai ga 아니에요. Kalau huruf terakhirannya itu konsonan itu pakai i 아니에요. Ini kan 농부 huruf terakhirannya kan huruf u. Itu kan vokal ya. Jadi harus pakai ga. 농부가 아니에요. Jadi ini salah. Nomor 3, Tara 씨는 회사에 있어요. Ya, saudara Tara ada di perusahaan. Ya, berarti betul ya. Jadi saudara Tara ada di perusahaan karena partikel e ini menunjukkan letak suatu barang, letak suatu tempat ya. Jadi saudara Dara ada di perusahaan. Jadi betul. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분. 정답은 3번입니다. Nomor 4 betul atau salah? 유수프는 식당에 밥을 먹어요. Ini kalian pasti belum tahu ya. Partikel el ini partikel penghubung antara kata kerja dan objeknya. Ya, nanti di belakang nanti ada. Jadi ini artinya adalah saudara Yusuf makan nasi di kantin. Meskipun ini artinya di itu betul ya, tapi ini kalau menunjukkan ini ya, menunjukkan suatu pekerjaan, misalnya makan di kantin. Terus lagi misalnya membaca di kamar, itu pakainya bukan partikel e, nanti pakainya partikelnya itu adalah eso ya, itu menunjukkan suatu pekerjaan. Terkena suatu pekerjaan ya, itu pakai eso bukan e. Ya, misalnya makan di dapur atau makan di kantin, misalnya membaca di kamar ya, seperti itu. Mencuci di kamar mandi lah, itu pakai partikel eso ya, di, tapi terkena suatu pekerjaan itu pakai partikel eso ya. Jadi nggak bisa pakai partikel e tapi pakai eso, nanti itu ada ya. Ya, jawabannya paling tepat adalah yang nomor 3 ya, Bun. Kita lanjutkan yang nomor 4. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom kosong. Maksudnya masukkan ke kolom kosong ini, 빙간. Oke. 머리가 너무 길어요. Jadi mori itu artinya adalah kepala ya, bisa juga diartikan kepala, bisa juga diartikan rambut ya. Jadi rambut atau kepala, kalau diartikan kepala kan nggak cocok ya, kepala sangatlah panjang kan nggak cocok ya. Jadi mori ini kita artikan rambut, rambutku ya, rambutku gitu aja ya, rambutku sangatlah panjang. Neil jadi besok 머리를 자르러 점점점점에 갈 거예요. Jadi besok aku 거예요 itu artinya adalah mungkin akan. Besok mungkin akan, maksudnya itu besok aku mungkin akan kata pergi ke titik-titik-titik ro untuk memotong rambut. Kira-kira itu pergi kemana kalau memotong rambut itu? Nomor 1, coffee shop, memotong rambut di cafe, jelas bukan. Pionojam, memotong rambut di minimarket, jelas bukan. Ujeku, kantor pos, memotong rambut di kantor pos, jelas bukan. Miyongsil itu artinya adalah salon. Jadi 정답은 4번입니다. Jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya, 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Seperti itu. Mari kita bahas. 한국에는 한개 특별시와 한개 특별자치시 6개 광역시가 있습니다. Kita penggal dari sini ya, partikel subjeknya kita penggal. Di Korea ada 1 buah kota khusus ya, dan 1 buah kota otonomi khusus, dan 5 buah kota besar atau kota metropolitan. 서울은 가장 큰 도시로, jadi kota Seoul sebagai kota yang paling besar di Korea, maksudnya itu 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. Jadi Seoul itu merupakan sebagai 중심, itu pusat ya, pusatnya politik, perekonomian dan budaya. Lalu 부산은 두 번째로 큰 도시로 아름다운 해변이 있어. Jadi Busan ya, di Busan itu sebagai
kota yang besar yang kedua, atau yang kedua di Korea, kota terbesar kedua di Korea itu di sana itu ada pantai yang indah. Di Busan itu ada pantai yang indah. Manen kwan keki bangunamnida. Jadi banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung, banyak wisatawan-wisatawan yang mengunjunginya. 인천은 국제공항, 인천은 국제공항과 인천항이 있는 대한민국의 관문입니다. Jadi Incheon itu merupakan 관문, itu artinya adalah gerbang ya. Incheon itu merupakan gerbang Republik Korea, yang di sana itu ada bandara internasional dan juga pelabuhan Incheon, ya, pelabuhan Incheon. Seperti itu. Kita disuruh memilih hal yang sama ya, yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4. Yang nomor 1. 인천은 한국의 도시 중에서 두 번째로 큰 곳입니다. Jadi Incheon itu merupakan tempat yang besar, yang kedua di antara kota-kotanya Korea. Jadi salah ya, kurang cocok ya. Jadi yang terbesar itu bukan Incheon tapi Busan, ini loh ya. Jadi kurang cocok ini. Nomor 2, 한국에는 특별시와 광역시가 모두 6개 있습니다. Jadi di Korea itu ini ya, kota khusus dan kota metropolitannya itu semuanya ada 5 buah ya. Kalau kota metropolitannya itu memang ada 5 buah ya, memang ada 5 buah. Tapi ini Tekbyolsi itu cuma 1 buah ya, 1 buah. Bukan kok 5 buah. Jadi ini kurang cocok. Nomor 3, 관광객들은 아름다운 해변을 보려고 부산을 찾습니다. Jadi wisatawan-wisatawan itu mencari kota Busan. Mereka itu mencari kota Busan untuk jika melihat berniat untuk melihat pantai yang indah. Ya betul ya. Itu jelas cocok ya. Busan ini merupakan kota yang ada pantainya yang indah ini. Berarti kalau mau melihat pantai yang indah, mereka harus pergi ke Busan. Berarti nomor 3 ini sesuai. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 4 kita artikan juga. 한국에서 가장 큰 도시인 서울은. Jadi kota Seoul yang merupakan kota yang paling besar di Korea. 대한민국 관문입니다. Itu merupakan gerbang Republik Korea. Yang merupakan gerbang Republik Korea itu bukan kota Seoul ya, tapi kota Incheon. Ini loh ya, Incheon itu merupakan gerbang Republik Korea. Seperti itu, bukan Seoul tapi Incheon. Oke, 정답은 3번입니다. Jawabannya nomor 3 ya. Oke, 여러분, kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, EBS topik 듣기. Mari kita bahas. Yang nomor 1, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. Jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian pilihlah hal yang benar pada pinggan ya, yang benar pada pinggan ini. 여기는 점점점점입니다. Ya, mari kita 여기는 점점점점입니다. Ya, mari kita dengarkan jawabannya nomor berapa? 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 은행입니다. Oke, jadi jawabannya adalah 은행 ya. 정답은 1번입니다. Oke, 은행 kalau kita artikan itu adalah bank, kalau 식당 itu adalah rumah makan, restoran atau kantin ya. 시장 itu pasar, kalau yakuk itu apotik ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan 2번에서 3번까지. Jadi nomor 2 sampai nomor 3. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 2 yang nomor 1 mari kita artikan terlebih dahulu. 네 의자를 사요. Ya membeli kursi. Nomor 2, 네 의자가 많아요. Jadi ya kursi banyak, atau ya punya banyak kursi. Nomor 3, 아니요 의자예요. Bukan
itu kursi atau bukan kursi. Jadi diartikan itu bukan itu kursi, gitu ya. Nomor 4, 아니요, 의자가 높아요. Jadi tidak kursinya tinggi, ya, tidak kursinya tinggi. Ya, coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 의자가 있어요? 1. 네, 의자를 사요. 2. 네, 의자가 많아요. 3. 아니요, 의자예요. 4. 아니요, 의자가 높아요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 네, 의자가 많아요. Ya, kursi banyak. Seperti itu. Nomor 3, mari kita bahas yang nomor 1. 어제 갔어요. Jadi 어제 갔어요. Jadi kemarin saya telah pergi. Nomor 2, 매일 갔어요. Tiap hari saya pergi. Nomor 3, 친구가 갔어요. Jadi temanku telah pergi. Teman telah pergi. Nomor 4, 지하철로 갔어요. Pergi dengan menggunakan kereta bawah tanah. Ya, coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 시장에 어떻게 갔어요? 1. 어제 갔어요. 2. 매일 갔어요. 3. 친구가 갔어요. 4. 지하철로 갔어요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분요. 지하철로 갔어요. Jadi pergi dengan naik kereta bawah tanah ya. Karena pertanyaannya tadi adalah ini ya. 시장에 어떻게 갔어요? Jadi ini ya, bagaimana ya? Pergi bagaimana ke pasar atau bagaimana cara kamu pergi ke pasar. Jadi jawabannya itu adalah pergi dengan naik kereta bawah tanah. Sekarang yang nomor 4, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang bercakap-cakap atau sedang berbicara tentang apa ya? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 집에 에어컨이 있어요? 에어컨은 없어요. 선풍기가 있어요. Oke, berarti yang nomor 4 tadi ini ya percakapannya seperti ini. 집에 에어컨이 있어요. Apakah di rumah ada AC gitu ya? 에어컨은 없어요. AC tidak ada, maksudnya tidak punya AC atau tidak ada AC. Akan tetapi 선풍기가 있어요. Akan tetapi ada kipas angin ya, seperti itu. Berarti dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jawabannya itu adalah berbicara tentang 전자제품 ya, produk elektronik, barang elektronik. Kalau 대중교통 itu artinya adalah transportasi umum ya, transportasi umum. Kalau ini 조리법 itu cara memasak. Kalau ini 집안일, pekerjaan dalam rumah ya, pekerjaan rumah. Seperti itu. Nomor 5, mari kita bahas 다음을 듣고. Jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, sebagai kata yang berkaitan. Maksudnya itu yang ada kaitannya itu yang mana gitulah ya. Nomor 1. 네, 저는 시장에 자주 가요. Ya, jadi ya, saya sering pergi ke pasar. Itu nomor 1. Nomor 2, 네, 시장에서 과일을 살 거예요. Ya,
Aku kemungkinan akan membeli buah di pasar. Itu nomor 2. Nomor 3, 아니요, 시장은 없고. Jadi tidak, pasar tidak ada. Kemudian mate supermarket itu ada, itu nomor 3. Nomor 4, 아니요, 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. Jadi tidak, sayur itu sebaiknya membeli di pasar. Sayurnya sebaiknya membeli di pasar. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (5번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 근처에 시장이 있어요? 1. 네, 저는 시장에 자주 가요. 2. 네, 시장에서 과일을 살 거예요. 3. 아니요, 시장은 없고 마트는 있어요. 4. 아니요, 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. Jadi pertanyaannya yang nomor 5 adalah ini ya. 근처에 시장이 있어요? Jadi apakah di sekitar ada pasar ya? Apakah di sekitar? 근처 itu apakah di sekitar ada pasar gitu ya? Jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 3. Tidak. Pasar itu tidak ada, akan tetapi atau kemudian ini ya, kemudian mate ada. Jadi tidak ada pasar tapi ada supermarket. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Ya, sampai di sini dulu pembahasan bab 3 dari saya ya. Nanti di lain kesempatan ya, besok lah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu di bab 4 ya. Ini bab 4 ini kita akan belajar tentang ini ya, 동작과 사물 ya. Nanti besok kita belajar. Oke. Ya, sekian dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.